lagi dengan petualangan Harun. Nah, kali ini saya mau cerita. Ini saya lagi ada di puncak Gunung Ungaran sambil makan ketela. Tadi dari rumah kita bawa bekal. Kenapa kita mulai memutuskan untuk olahraga? Karena kita saya sendiri sudah 3 tahun lebih jarang banget olahraga. Kerja, berangkat pagi. Woi. Hah? Turun berangkat pagi, pulang sore. Tak sempat olahraga. Ya udah, akhirnya kita putuskan untuk gerak lagi biar badannya enteng, biar nggak sakit-sakitan. Tadi kita start mulai jam ini. Rencana hari ini adalah kita mau hiking ke Gunung Ungaran. Langsung pelaku Pak. Hah? Wah, kita sudah sampai di base camp. Berapa Mas tiketnya Mas? 25. Kita sudah bayar tiketnya, untuk per orangnya itu 25.000. Perjalanan dari base camp ke pos 1 petualangannya seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, kita sudah mulai nanjak pukul 6:30. Kita start di 6:30, terus sekarang kita mulai jalan. Ada rumah Liliput. Nantilah kita jalan-jalan ke lingkungan base camp ini. Di sini tuh tempat wisata. Terus ada juga apa namanya, buat nginep tuh, apa namanya man? Penginapan gitu. Wajah kita masih wajah bangun tidur. Tadi di tempat parkir ramai banget orang-orang yang ngecamp, yang glamping, yang mau naik juga banyak. Karena ini weekend, jadi sudah sewajarnya ramai. Cuma sayang lagi ketika kita naik gunung gini tuh kabutnya tebel banget, kita nggak bisa lihat apa-apa. Semoga aja nanti di atas kabutnya hilang. Pos berapa? Pos 1. Kita sampai di pos 1 di Watu Omah. Lanjut. Ya. Kita dari base camp sampai pos 1 memakan waktu 20 menit teman-teman. Pas sesuai dengan Nanti kita cocokkan sama rute di selebaran yang tadi kita dapat di loket. Awalnya lumayan bagus ini. Kemarin waktu di Arsal dan di Andong, beberapa meter saya berhenti istirahat. Oh ya, walaupun ngos-ngosannya sama, tapi dari tadi kita belum istirahat. Targetnya kita nggak istirahat sampai puncak. Terus setelah dari 2 puncak yang pernah kita jajaki itu, saya mulai latihan jogging dan jalan pagi supaya fisiknya kuat. Kenapa saya pengen muncak lagi? Kenapa saya pengen olahraga lagi? Saya sudah 3 tahun lebih nggak olahraga. Badannya rasanya capek, berat. Terus kerjanya di depan komputer, duduk terus sepanjang waktu, pagi sampai sore, istirahat bentar, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya tulang belakangnya tuh sakit. Terus kemarin
sempat terinspirasi oleh Merbabu Skyres. Saya lihat postingan di Instagramnya, kok ada orang-orang yang kuat lari 50 kilo ya, semua rute jalur Merbabu dilewati, dan cuma butuh waktu nggak lebih dari 24 jam. Kakinya kuat banget, fisiknya kuat banget. Nah, dari situ saya terinspirasi buat hidup sehat, teman-teman. Mumpung mumpung masih muda. Jadi mari kita canangkan untuk hidup sehat, olahraga setiap hari. Biar tuanya nanti kita nggak nyesel. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2, perjalanannya kayak gini. Rute Gunung Ungaran seperti ini ya. Akar, bebatuan, dan kondisinya pasca hujan, jadi tanahnya basah. Kita harus benar-benar hati-hati melangkah, karena akar ini tuh licin. Akar-akar gini kalau diinjak licin, apalagi dengan tanahnya yang basah. Dengerin suara hewan itu, suara hewan burung, tapi nggak tahu burung apa jenisnya. Biasanya di hutan kalau malam gitu sering kedengeran suara-suara aneh. Gak usah panik, itu suara hewan. Kalau nggak rusa, monyet, terus burung-burung tuh punya jenis suara aneh-aneh. Jadi bukan mistis ya, tapi itu pure suara alam, suara hewan-hewan di hutan. Gak usah takut. Tanjakannya lumayan. Akar-akar pohon gini asik banget. Kita belum istirahat, teman-teman. Alhamdulillah kuat. Dulu sekali waktu masih kuliah pernah mendaki ke Ungaran juga, tapi seringnya lewat ke jalur Mawar. Kalau lewat jalur Mawar itu kita lewatnya macam-macam medan, perkebunan kopi, terus habis itu ada gua Jepang, ada kebun teh, terus baru medan seperti ini. Pos 2 Watu Gajah. Berapa menit, Bang? 10 menit ya? 15 menit. Dari pos 1 sampai pos 2 itu sekitar 15 menit. Gak pakai istirahat. Kita lanjut lagi. Nah, dari pos 2 ke pos 3 kita mengalami beberapa trek basah kayak gini nih. Karena kabutnya seperti ini, jadi biasanya kabut tebal itu dibarengi dengan gerimis. Nah, sekarang mulai gerimis, teman-teman. Ini mulai jalurnya mulai lengket tanahnya, jadi benar-benar harus hati-hati karena licin banget.
Ini full tanjakan guys. Tuh lihat tuh, akar-akar tanjakan dan gelap. Sudah 4 kali kita mendaki, tektokan, dan semuanya berkabut. Kita belum istirahat lagi teman-teman. Kita sampai di pos 3. Tadi 7:03, sekarang 7:16. 13 menit dari pos 2 ke pos 3. Jalannya super licin, harus hati-hati. Ini pos 3 Watu Serumpuk. Mulai cerah. Cerahnya bukan karena kabut hilang, tapi karena hutannya mulai terbuka. Ramai ya, dengar suara anak-anak pada teriak-teriak. Sumpah ini licin banget. Sampai di pos 3, menuju ke pos 4. Itu juga lumayan ekstrim. Gini nih. Treknya benar-benar super licin, jadi kita sampai harus merayap-rayap, dan sepatunya ini yang kita bawa ini nggak ada gripnya. Tak pikir treknya itu trek kering ya, ternyata di sini habis diguyur hujan semalam, jadi terpleset-pleset dan harus mencari pegangan. Benar-benar becek, bukan cuma lembab tapi akhirnya sampai ada beberapa yang menggenang, jadi saya harus super waspada. Man, help me no. Wih, ini dong. aman, sampai kotor-kotoran. Nanti pulang pasti bajunya tanah nih. Kemungkinan terpleset ada 50%, ada nih 90%. Apa? Kayaknya nggak ada, matahari kayaknya nggak akan terbit di sini karena kabutnya tebal banget. Sinar matahari nggak akan sampai ke bawah masuk hutan sini. Jalur pendakian via apa jenengan sini? Perantunan. Kondisi wet rest nih. Licin, oke. Ini bukan licin berair tapi licin berakar. Kita antri dulu teman-teman. Apa ya cuma aku tolak tipu loh. Mampir gak man? Mampir? Langsung apa? Langsung sing kanan. Oh situ bisa naik tuh. Yuk, kita sudah sampai pos 4.
Kalau ke Ciko jam 7.40, setengah jam. Dari pos 4 saya pikir sudah langsung ke puncak, ternyata kita lewat pos 5 juga. Kita sampai di pertigaan persimpangan. Kalau ke kiri jalur puncak Bondolan, bisa juga ke puncak Botak. Kalau yang sebelah Benteng Riders via Perantunan. Kita mau ke kiri dulu. Kiri dulu ya. Oh, kanan dulu. Kanan dulu. Nanti pulangnya kita lewat kiri. Kita ke puncak Benteng Riders dulu. Yuk, mari. Itu bawah situ. Nggak ada malah. Deket banget tok. Ini bawah sini tok persis. Kita ketemu persimpangan lagi. Kalau mau ke kanan itu ke Riders, ke kiri ke Bondolan. Kita ke kanan dulu. Udaranya dingin, anginnya kencang, kabutnya tebal, treknya basah. Ini benar-benar mantap. Naiknya lebih mudah daripada turunnya nanti kalau trek basah ini, karena sepatu kita yang kita pakai ternyata nggak cocok di medan kayak gini. Tanjakannya mantap guys. Ini ada pohon yang tumbang jatuh. Terus ada benalu yang sudah lumutan tebal. Rutenya tanjakan dan becek. Kita mau coba jalan sambil kita rekam ya. Semoga kita nggak terpleset. Rutenya kayak gini. Kena pohon guys. Alhamdulillah kita bisa melewati rute yang super becek ini tanpa terpleset. Kaki kita sudah, hati-hati mas. Hati-hati ya. Monggo. Iya. Nager matu tetep lu nyong. Matu kayak dia. Kita sudah sampai di Lembah Hantu. Gak tahu kenapa namanya Lembah Hantu. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Yang bikin lama adalah jalannya itu licin, jadi kita nggak bisa jalan cepat. Dan sampai di sini kita belum istirahat teman-teman. Kita berhenti ketika antri tanjakan, ada orang turun, nah kita itu berhenti gantian.
Tapi untuk istirahatnya sendiri, alhamdulillah dari base camp sampai dari pos apa namanya hantu, lembah hantu itu kita belum istirahat. Semoga target kita sampai puncak nggak istirahat sampai di pos 5 Tunggul Boyo. Sekarang jam 8.11. Mari. Bentar lagi. Setelah pos 5 adalah bagian favorit saya. Rutenya benar-benar keren. Masuk ke dalam hutan. Hutannya benar-benar hutan yang basah gitu loh, yang pohon-pohonnya itu berselimutkan lumut, terus kabutnya tebal banget. Bunga-bunga yang ada di atas gunung itu juga banyak. Lihat aja sendiri nih. Setelah pos 5 teman-teman, kita sampai di hutan yang super lembab. Nih ada tanaman-tanaman favorit nih, anggrek. Tuh anggreknya, ini sejenis anggrek ya, warna bunganya orange. Sebentar, kita cek di sini. Mari. Tuh, ini anggreknya cantik sekali, pohon benalu. Kalau yang tahu jenisnya bisa di komen ya. Sejauh ini adalah tempat favorit saya teman-teman, karena sekelilingnya hutannya tuh bener-bener lembab banget dan banyak tanaman-tanaman yang nempel di pohon-pohon kayak gini. Ini candu banget, bunga-bunganya bagus, kabutnya itu menambah mistis ya. Cuma kalau nggak ada kabut mungkin lebih keren. Ini ada tanaman hias juga, ada bunga-bunga. Sumpah ini keren banget. Lumut-lumutnya juga yang nempel di pohon tuh kayak alami banget dan memanjakan mata. Apa itu? Oke. Bisa. Nah, kita sudah memasuki hutan hujan. Ini ada namanya. Kesini coba teman-teman. Ini ada wahana cakra puncak. Apa namanya ini? Nggak jelas. Bentar lagi kita sampai puncak intinya. Puncak apa sih namanya? Mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Butak teman-teman. Sayang banget kondisi cuacanya itu. Akhirnya kita terpeleset setelah 1 jam lebih perjalanan. Lanjutkan perjalanan teman-teman. Dan rute perjalanan kita akan kita rubah. Tadinya kita mau ke Rider, tapi ternyata kabutnya masih seperti ini. Jadi kita ke puncak Butak saja yang belum pernah kita datangi. Kalau puncak Rider kan dulu kita pernah. Sepanjang perjalanan setelah rute pos 5 itu hutan kayak gini teman-teman, keren banget ya. Banyak bekas plesetan-plesetan.
Suara anginnya kencang banget. Sambil gerimis tipis-tipis. Tuh lihat di atas kayak gitu, pemandangannya keren kan. Bangga teman-teman. Sumpah keren banget. Yuk. Kita sudah sampai ke pertigaan lagi, persimpangan antara puncak Botak dan puncak Riders. Sebenarnya kita mau ke Riders teman-teman, tapi karena kabutnya seperti ini, jadi kayak sama aja, nanti kita ke puncak sana dan puncak sana nggak kelihatan pemandangannya. Puncak Rider kita sudah pernah dulu banget, jadi kita putuskan untuk ke puncak Botak aja. Mari kita ke puncak Botak. Ini sinyal untuk turun ke base camp Perantunan. Hutan semua teman-teman, keren ya. Jalurnya ekstrim guys. Ternyata di sepanjang jalan kita menemukan ada nih buah RBI lagi teman-teman. RBI hutan, tapi buahnya belum matang. Wah, kalau matang enak nih. Masih hijau-hijau. Anginnya kenceng banget. Kayak badai. Ada pohon besar lagi. Cepat ya pohon-pohonnya di sini. Kita sudah mau sampai puncak, tapi nggak tahu berapa menit lagi. Belakang kita tadi yang kita lewati keren banget. Kita lanjut lagi, sedikit lagi, beberapa langkah lagi. Trek yang menguras tenaga itu yang kayak gini nih. Tuh, aduh. Tapi untung saja di trek yang kayak gini tuh nggak basah. Kita keluar dari hutan dan OTW puncak Botak. Pohon-pohon di sini sudah pada mati. Cuaca di sini sangat ekstrim, anginnya kencang banget. Akhirnya kita sampai puncak Ungaran, yaitu puncak Botak. Ini videonya. Karena kita sudah di atas gunung dan anginnya super kencang, jadi kita mau pakai baju hangat dulu. Dingin banget.
basah keringat. Kita mau mengibarkan bendera petualangan Harun. Setelah itu baru kita pulang. Gak mungkin kita akan nunggu cuaca seperti ini teman-teman, karena ini kabutnya tebal banget. Kita persiapkan dulu benderanya. Ini dia. Yuk kita kibarkan bendera petualangan Harun. Kita sudah sampai di Kota Ungaran. Lama-lama di sini karena dan angin kencang. Jadi dan sekian petualangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Dan itulah cerita perjalanan kita ke puncak Gunung Ungaran dengan penuh kabut, full dari bawah sampai atas. Tapi nggak apa-apa, kita cukup senang dan kita cukup puas. Lain kali kita akan ulangi lagi dengan kondisi yang lebih baik. Kita cukupkan sekian perjalanan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di petualangan side story selanjutnya. Guys, kita sudah sampai puncak. Sekarang saatnya turun dan nanti kemungkinan tidak akan kita videokan karena treknya yang licin. Nah, pas kita turun kita ketemu sama bunga abadi Edelweiss. Kecil sih, tapi lumayan. Naik gunung ketemu Edelweiss tuh kayak jadi obat. Sampai di sini dulu petualangan kita. Sekali lagi, semoga kita turun selamat dan tidak terpleset nanti. Minimal nggak becek, nggak basah.